Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Swastiastu. Kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan membahas topik tentang harapan masyarakat Bali kepada penjabat Gubernur Bali. Karena seperti kita ketahui bersama, per 5 September 2023, Bapak Wayan Koster sudah memasuki masa akhir jabatan gitu ya, untuk periode berikutnya. Karena proses pemilu akan berlangsung nanti di akhir atau di pertengahan 2024. Berarti ada pejabat yang sudah ditunjuk dan pada tanggal 5 sudah dilantik. Nah, bagaimana harapan masyarakat? Nah, kita akan mewawancarai Bapak Anak Agung Gede Oko Wisnumurti, beliau pengamat politik dan juga sekaligus akademisi di FISIP Universitas Warmadewa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nabi kata saya kena ini. Sehat. Ya, tetap Ya, semangat. harus ya. semangat. Ya, penjabat Gubernur Bali sudah dilantik. Ya. Tentu kita punya harapan. Nah, sebagai tokoh masyarakat, mungkin mengomentari dulu 5 tahun kepemimpinan Pak Wayan Koster dan Pak Wagub Coaco Punapi niki. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak Wayan Koster dan Bapak Coaco yang sudah memimpin Bali selama 5 tahun. Dan 5 tahun perjalanan kepemimpinan pasangan Wayan Koster dan Coaco ini sudah menanamkan tonggak-tonggak pembangunan Bali yang kemudian sering disebut dengan 44 capaian tonggak pembangunan Bali baru. Ya. Dengan visinya Nangun Satkerti Lokal Bali. Nah, dari 44 tonggak-tonggak pembangunan Bali yang diletakkan selama 5 tahun, menurut pandangan saya, ini menunjukkan bahwa Bali mengalami perubahan dari sisi infrastruktur dan tempat-tempat yang mampu direvitalisasi. Dan ini tentu sangat luar biasa. Karena Bali sebagai daerah pariwisata, kita tahu problem utamanya adalah di infrastruktur. Yang kedua tentu pemberdayaan masyarakat, khususnya desa adat. Yang ketiga ada produk peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dipakai dasar dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Jadi kalau saya lihat ada 5 strategi sesungguhnya yang dilaksanakan selama 5 tahun ini dari proses pelaksanaan pembangunan dan menjalankan pemerintahan di Provinsi Bali. Yang pertama apa yang kita sebut dengan constitutional building. Dari aspek constitutional building banyak perda, banyak pergub dan bahkan undang-undang Provinsi Bali sudah bisa dihasilkan. Saya pikir ini satu yang harus kita sambut dengan baik. Karena inilah dasar kita membangun. Inilah dasar kita melaksanakan kegiatan. Jadi constitutional building adalah satu aspek penting dan utama sebagai tugas pemerintah. Yang kedua adalah institutional building. Membangun kelembagaan. Membangun kelembagaan menyangkut di dalamnya adalah membangun OPD yang melaksanakan kebijakan itu, kemudian memperkuat organisasi atau kelembagaan desa, termasuk desa adat, subak, dan sebagainya. Nah, yang ketiga capacity building. Capacity building bagaimana lembaga yang sudah dibangun ini mampu menjalankan tugas dan menjabarkan program-program. Kan nanti problemnya ada di sini. Iya kan? Kemudian berikutnya adalah networking, jaringan. Betul, jaringan juga. Iya kan? Seorang pemimpin sehebat apapun, kalau tidak mempunyai networking akan susah. Apalagi kita tahu
Bali ya. Bali yang notabene daerah internasional. Tetapi kalau hanya bersandar dengan APBD susah akan ya? susah. Perlu waktu Berpuluh-puluh tahun mungkin untuk bisa membangun. Ya. Nah, networking ini penting. Siapapun yang memimpin. Ya, networking inilah yang akan membawa dan meyakinkan. Ini trust. Networking ini kaitannya dengan trust. Kepercayaan kan? Kepercayaan pihak lain untuk mau berinvestasi, untuk mau membantu dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat di aspek ini kuat. Sangat ya, kuat. Kuat ya. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan kesejahteraan, welfare. Welfare ini kaitannya sejauh mana program-program itu benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurunkan angka kemiskinan, kemudian IPM masyarakat kan ada indikator-indikator, termasuk indikator indeks demokrasi. Berarti ya, dari kelima hal itu Gubernur Pak Wayan Koster dan Coaca sudah sangat luar biasa melakukan tugas-tugas. 5 tahun adalah waktu yang sangat pendek untuk bisa menyelesaikan semuanya. Betul. Maka inilah sebenarnya tugas PJ yang baru. Untuk paling tidak masa ininya sebelum ada pemilihan lagi gitu ya. Jadi ada waktu 1 tahun. Istilahnya untuk mereinventing kembali, apa yang sudah berjalan, apa yang belum berjalan, dan apa yang mau dijalankan. Gitu. Iya kan? Nah, ini persoalannya kemudian, kalau misalnya kita lihat ini kan penjabat ya, yang kewenangan sebenarnya mungkin agak mirip juga dengan gubernur ya. Ya sedikit berbeda. Sedikit berbeda ya, tapi juga punya kewenangan yang cukup lah untuk bagaimana menggerakkan pembangunan sebenarnya. Sangat cukup, sangat cukup. Lihat misalnya PJ Gubernur DKI. Oh iya, kan? Itu sebagai contoh bisa ya melakukan kebijakan-kebijakan strategis bisa gitu. Ya? Bisa. Artinya kebijakan sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Tugasnya kan itu. Ya walaupun istilahnya PJ, tetapi beliau ini kan gubernur. Tetap gubernur. Iya kan? Gubernur selama 1 tahun gitu. Ya, cukup lama ya sebenarnya. 1 tahun waktu yang cukup lama. Sebagai seorang penjabat gitu ya, PJ ya. Biasanya PJ itu paling 3 bulan. 3 bulan. Bahkan PJ 6 bulan lebih itu sudah identik dengan sama pensiunan gubernur. Nah, apa sebenarnya mungkin menjadi tugas utama? Apakah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Koster dan Coaca atau seperti apa sebenarnya? Ada perlu inovasi lagi tidak yang pejabat gubernur ini? Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ada 5 strategi tadi. Sekarang kan tinggal lihat. Pertama dari institutional building-nya, aturan-aturan yang ada. Aturan ini udah jalan belum? Ya. Kan dievaluasi. Maka langkah pertama menurut saya adalah melakukan konsolidasi. Konsolidasi internal, konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal itu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terutama dengan Undang-Undang 15 2023 Provinsi Bali ya. Ini yang sebenarnya. Karena baru ada undang-undang ya, peraturan pemerintahnya belum, perdanya juga belum. Undang-undang ini menuntut banyak hal yang harus kita perbaiki, harus kita rubah. Hampir seluruh perda itu harus menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Ini bukan tugas yang ringan. Iya kan? Ini bukan tugas yang ringan. Dan itu harus dilakukan oleh pejabat gubernur salah satunya. Bersama DPRD tentunya. Walaupun tidak semuanya. Karena membuat satu perda atau memperbaiki dan merubah itu juga perlu anggaran. Jangan sampai anggaran terserap habis ke situ. Maka ini yang perlu ada skala prioritas dalam 1 tahun ke depan. Gitu ya. Kemudian dalam penguatan kelembagaan. Walaupun selama ini desa adat sudah begitu dalam tanda kutip dimanjakan ya. Kemudian subak, lembaga-lembaga tradisional, bahkan dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, mereka tambah kuat lagi. Nah, ini perlu dikonsolidasikan kembali. Ya, termasuk juga capacity building-nya, kemampuan sumber daya manusianya, SDM-nya di desa adat, SDM-nya di desa dinas, SDM-nya di OPD. Jadi ini kan sama dengan mengambil alih rumah tangga yang lama ke rumah tangga yang baru, atau rumah yang lama ke rumah yang baru. Tapi menurut saya tonggak-tonggak itu kan sudah ada.
Tinggal konsolidasi dulu. Setelah konsolidasi dievaluasi, setelah dievaluasi membuat perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini berkaitan dengan apa yang mau dikerjakan 1 tahun ke depan. Belum lagi PJ gubernur ini akan berhadapan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024. Itu mulai Februari. Dan tahapannya mulai sekarang sudah mulai. Sudah mulai. Artinya ada dua PR sih sebenarnya yang menurut saya urgent harus dilakukan. Pertama adalah PR tentang bagaimana tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi 2024 bisa juga berjalan dengan baik. Itu tugas berat juga ya. Pemilu ini berat karena Bali ini kan membutuhkan stabilitas keamanan. Wajib. Pemilu ini kalau misalnya kacau, ya bahaya juga Bali ini. Gitu. Dan menurut saya Bali selalu jadi contoh ketika bicara pesta demokrasi. Ya, artinya dengan suasana keberagaman di satu sisi, tetapi ada kekuatan lembaga-lembaga yang kita punya di sisi yang lain, ini menjadi sebuah modal sosial sih sebenarnya yang harus kita kelola dengan baik. Ya. Apalagi sekarang penjabat gubernur, PJ gubernur seorang polisi gitu ya. Mungkin bagian dari dia kan tahu betul bagaimana pemilu ini bisa berjalan. Reserse katanya juga latar belakang beliau kan gitu ya. Pastilah. Ya. Jadi banyak pertimbangan lah sampai akhirnya beliau tunjuk gitu ya menjadi PJ gubernur. Tentu kita lihat track record kepemimpinannya, pengalaman, kemudian kerja lapangannya kan gitu ya. Di samping juga konsep-konsep yang beliau harus kembangkan karena kebetulan kan menjadi staf ahlinya Menteri Dalam Negeri, jadi tahu betul seluk-beluk tentang kepemerintahan. Gitu. Baik. Satu lagi tentang bagaimana tadi networking yang disebutkan tadi. Perlu juga ya pejabat, walaupun setahun, seharusnya segera juga melakukan konsolidasi dengan DPRD, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan desa adat, itu perlu dilakukan. Wajib ya. Wajib. Bali kan khasnya di situ. Saya pikir di mana-mana. Karena seorang pemimpin ya harus tahu tentang masyarakatnya dan harus bersama-sama dengan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu kan ada, kalau saya kategorikan ada 3 ya. Masyarakat politik, masyarakat ekonomi ya, dan masyarakat sipil. Jadi civil society, bagaimana ketiga kekuatan ini bisa dikonsolidasikan. Jadi masyarakat sipil itu ya desa adat termasuk kategori di situ. Tokoh masyarakat ada di situ. Kalau ekonomi pengusaha gitu. Pengusaha. Karena bagaimanapun Bali ini kan tempat orang berusaha kan. Dan secara ekonomi juga Bali kan sedang masa naik kan. Sedang masa pemulihan gitu. Dan udah melampaui tingkat nasional. Ini luar biasa lonjakannya. Oke, sebagai closing statement, Ratu, mungkin berkaitan dengan lagi penekanan kita pada topik tadi, harapan secara garis besar kepada pejabat gubernur yang Bali yang menggantikan Pak Presiden. Silakan. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada Bapak Irjen Sang Mahendra Jaya ya? Menjadi pejabat gubernur Bali. Selamat datang di Pulau Dewata. Tentu kepemimpinan Bapak PJ sangat diharapkan oleh masyarakat Bali, dan sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana kemudian ada 2 konsolidasi yang harus dilakukan, konsolidasi ke dalam, bagaimana para OPD, kemudian bupati, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota sampai ke tingkat desa ini bisa bersatu padu, dan yang kedua tentu berkonsolidasi dengan masyarakat kita di Provinsi Bali, karena kita sadar betul tonggak-tonggak pembangunan yang sudah diletakkan ini perlu diteruskan, dan tentu kalau ada evaluasi juga perlu dievaluasi sehingga ada solusi yang baik yang bisa dilaksanakan. Dan tentu harapan saya yang kedua, bagaimana pemilu 2024 di Provinsi Bali bisa berjalan smooth, tetap demokratis, dan
gabah-gubug antar masyarakat, jadi persaudaraan kita Persaudaraan. masih bisa terjaga dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak PJ Gubernur, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Pulau Dewata yang kita cintai. Baik, terima kasih Bapak Anak Agung Gede Oko Wisnumurti atas Oke. komentarnya. Tentu ini memberikan pemahaman kepada kita sebenarnya tugas seorang PJ Gubernur juga tidak kalah beratnya dengan seorang gubernur. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa Bali lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya di Bali Post Talk ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.